Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat pagi, selamat datang di channel YouTube Epi Nurhayati. Perkenalkan, nama saya Epi Nurhayati dari Prodi PGSD semester 1. Di sini saya akan memaparkan pendidikan kewarganegaraan dari dosen pembimbing mata kuliah Paripki Permana MPD. Nah, di sini saya akan sedikit membahas tentang negara dan konstitusi. Tapi di sini saya akan lebih menjabarkan tentang negara. Berbicara tentang peran negara dalam suatu kehidupan bernegara merupakan konsekuensi logis dari pernyataan tanpa konstitusi suatu negara tidak akan terbentuk. Berangkat dari pemahaman tersebut, maka negara dan konstitusi menempati posisi yang sangat krusial dalam kehidupan berketatanegaraan suatu negara. Oleh sebab itu, tidak ada salahnya dalam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kita berusaha memahami apa itu negara. Nah, pada kesempatan ini, seperti yang sudah saya bilang pada sebelumnya, saya akan menjelaskan lebih konkret tentang apa sih pengertian negara menurut bahasa sederhana dan menurut para ahli, dan tujuan negara, fungsi negara, dan ciri-ciri negara tersebut. Nah, langsung aja ya teman-teman ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian negara menurut bahasa sederhana. Negara dalam pengertian sederhana bisa diartikan sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Selain pengertian negara menurut bahasa sederhana, ada juga beberapa ahli yang mengemukakan pengertian negara. Salah satunya yaitu Dr. Djoko Sutono SH. Ia mendefinisikan sebuah negara sebagai organisasi manusia atau kumpulan individu yang berada di bawah sebuah pemerintahan yang sama. Ahli lain juga mengemukakan seperti Aristoteles juga mengemukakan bahwa negara adalah kumpulan masyarakat yang dibentuk dengan tujuan pada kebaikan, di mana manusia selalu memiliki tujuan pada kebaikan tertinggi. Setelah kita mengetahui pengertian negara menurut bahasa sederhana dan menurut para ahli, selanjutnya kita akan membahas fungsi negara. Apa sih fungsi dibentuknya negara? Nah, di sini fungsi negara itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu melaksanakan penertiban, dan yang kedua mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Yang ketiga pertahanan, dan yang terakhir adalah menegakkan keadilan. Jika ada sebuah negara, tentu saja ada unsur-unsur pembentuk negara di dalamnya. Nah, apa saja sih unsur-unsur negara? Di sini saya akan menjelaskan sedikit unsur-unsur pembentuk negara. Yang pertama, tentu saja harus ada rakyat. Negara adalah komunitas yang terdiri dari rakyat. Nah, tanpa rakyat tidak akan ada suatu negara. Yang kedua, tentu saja harus ada wilayah yang ditempati. Negara adalah satu kesatuan teritorial. Wilayah itu meliputi apa saja sih? Wilayah itu meliputi daratan, lautan, dan juga udara yang kita hirup. Nah, yang ketiga yaitu pemerintah, badan yang membuat, melaksanakan, menegakkan, dan mengadili hukum negara. Dan yang terakhir adalah pengakuan dari negara lain. Di sini, keberadaan negara harus diperkuat dengan adanya pengakuan dari negara lain. Nah, teman-teman di sini tentunya sudah lebih paham apa itu negara ya. Lalu, ada gak sih tujuan dibentuknya sebuah negara?
Kenapa negara harus ada? Nah, tujuan umum suatu negara dibentuk yaitu untuk menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya. Nah, selanjutnya macam-macam negara. Di sini akan ada dua macam negara. Yang pertama, negara kesatuan atau unitaris. Unitaris merupakan bentuk negara yang kekuasaan tertingginya berada di pemerintahan pusat. Secara hierarki, negara kesatuan merupakan negara yang bersusun tunggal, yang artinya tidak ada negara di dalam negara. Nah, contoh dari negara kesatuan yaitu ada Indonesia, Arab Saudi, Cina, Jepang, dan Prancis. Nah, yang kedua yaitu negara serikat atau federal. Merupakan bentuk negara yang di dalamnya terdapat beberapa negara yang disebut negara bagian. Dalam negara serikat dikenal dua macam pemerintahan di dalamnya, yaitu pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian. Nah, contoh dari negara serikat yaitu ada Amerika Serikat, Australia, dan Jerman. Sekian video pemaparan materi pendidikan kewarganegaraan tentang negara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak dan menonton video saya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.